Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Winarni, Guru KMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Gina Elisia Zahra sebagai moderator presentasi kelompok 6. Hari ini kami akan memaparkan materi berjudul Bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan di tengah dominasi bahasa Inggris dalam dunia akademik. Presentasi ini dilakukan melalui Gmeet dan direkam sebagai dokumentasi tugas. Sebelum masuk ke materi, berikut anggota kelompok kami yaitu Kak Muhammad Gibran Akbar dengan NIM 211251200, Kak Syifa Aulia Kulsum 211251208, Kak Asyafi Patani 211251215, Kak Ivena Salsabila 211251294 dan saya sendiri Hineli Siazahra 211251219. Materi akan disampaikan sesuai urutan slide, walaupun bersifat rekaman, kami tetap menyampaikan isi presentasi secara lengkap. Saya persilahkan kepada Kak Gibran untuk memaparkan latar belakang dan rumusan masalah. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke latar belakang. Dalam era globalisasi, bahasa Inggris telah menjadi bahasa dominan dalam dunia akademik, terutama dalam publikasi ilmiah, riset internasional, serta pertukaran pengetahuan global. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar bagi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah di kalangan akademisi, peneliti, dan juga mahasiswa. Akibatnya, banyak karya ilmiah dari Indonesia yang tidak hanya menggunakan bahasa Inggris sebagai media penyampaian, tetapi juga mulai menjadikan bahasa tersebut sebagai standar legitimasi akademik. Di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai bahasa nasional yang mampu menjadi penghalap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam negeri. Pemerataan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah bukan hanya soal identitas budaya, tetapi juga berkaitan dengan akses ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa akademik, hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh publik, membantu pemerataan wawasan ilmiah, dan meningkatkan kualitas literasi sains nasional. Namun tantangan masih terus muncul. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk berpartisipasi dalam komunikasi ilmiah global yang didominasi dalam bahasa Inggris, sekaligus tetap menjaga posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengelola ilmu pengetahuan. Pertanyaan inilah yang menjadi dasar pentingnya pembahasan tema ini. Selanjutnya ada di bagian rumusan masalah di next slide. Untuk poin pertama, rumusan masalah ada bagaimana posisi dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengelola ilmu pengetahuan di tengah dominasi bahasa Inggris dalam kegiatan akademik saat ini. Untuk jawaban rumusan masalah tersebut, posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan tetap penting pada ranah akademik nasional karena digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan, media publikasi, ilmiah lokal, serta sarana penyebaran ilmu bagi masyarakat. Namun pada tingkat internasional, peranannya belum dominan karena publikasi ilmiah global lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Dengan demikian, bahasa Indonesia berperan kuat dalam Indonesia berperan kuat di dalam negeri, tetapi masih kurang kompetitif sebagai bahasa Indonesia global. Untuk yang kedua, teman-teman, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah? Untuk jawabannya, ada tantangan utamanya adalah yang pertama, keterbatasan istilah ilmiah modern sehingga banyak bidang ilmu masih bergantung pada terminologi bahasa Inggris. Yang kedua, ada rendahnya indeksasi dan reputasi jurnal berbahasa Indonesia tingkat internasional. Yang ketiga, ada sistem penilaian akademik yang lebih mengutamakan publikasi berbahasa Inggris. Yang keempat, ada keterbatasan pelatihan penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia sehingga kualitas tulisan belum merata. Untuk yang ketiga, teman-teman, ada strategi atau langkah apa yang dapat dilakukan oleh akademisi, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik tanpa menghambat partisipasi dalam komunitas ilmiah global. Untuk jawabannya di poin rumusan masalah ketiga ini adalah ada 4 poin, teman-teman. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas indeksasi jurnal berbahasa Indonesia. Yang kedua, ada menerapkan publikasi dwibahasa agar riset nasional tetap dapat diakses secara global. Yang ketiga, ada mengembangkan kosakata dan istilah ilmiah secara sistematis di berbagai bidang ilmu. Yang keempat, yang terakhir, ada memberikan insentif pendidikan dan akademik untuk mendorong peneliti menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia.
Oke, untuk next slide bisa disampaikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Gibran. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke konsep dasar bahasa ilmiah. Eh, Bahasa dalam dunia akademik itu bukan cuma untuk menyampaikan perasaan, tapi jadi tempat menyimpannya dan menyebarkan ilmu. Maka bahasa yang dipakai harus baku, jelas dan juga objektif. Sebuah bahasa baru bisa disebut bahasa pengelola ilmu kalau mampu mendukung seluruh proses keilmuan, mulai dari merumuskan ide, mencatatkan hasilnya dengan rapi, dan sampai menyebarkannya secara efektif. Artinya bahasa itu harus punya istilah yang kuat dan struktur yang mendukung penalaran ilmiah. Meski bahasa Inggris mendominasi dunia, bahasa Indonesia tetap jadi jembatan untuk menerjemahkan, menyesuaikan, dan membakukan istilah-istilah ilmiah dari luar. Dengan begitu, ilmu dari luar bisa dipahami, diterapkan, dan dikembangkan sesuai kebutuhan kita di Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia bukan hanya dipakai sehari-hari, tapi juga jadi alat strategis buat menjaga dan memajukan kedaulatan ilmu pengetahuan di negara kita. Baik, demikian penjelasan singkatnya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Kak Aulia terkait tantangan 1, 2, dan 3. Dipersilahkan kepada Kak Aulia. Terima kasih untuk Kak Gina. Saya di sini mau membahas tentang tantangan satu, yaitu dominasi bahasa asing. Dominasi bahasa asing yaitu situasi di mana bahasa asing lebih dominan dan lebih banyak digunakan daripada bahasa Indonesia dalam berbagai konteks seperti dalam komunikasi, pendidikan, bisnis, dan media. Bahasa asing seperti bahasa Inggris telah mendominasi sebagian besar konten digital, mulai dari media sosial hingga aplikasi. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Next slide. Di sini juga ada tantangan 2 dan 3, yaitu internal dan sosial. Pergeseran preferensi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi yang menyebabkan generasi muda lebih memilih penggunaan bahasa gaul, bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa daerah sebagai identitas mereka. Terus kurangnya dukungan terhadap bahasa Indonesia disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan budaya asing. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas komunikasi, krisis identitas budaya, dan potensi menurunnya kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya akan dibacakan dengan Kak Ivana. Untuk bagian pertama, mari kita lihat bagaimana aspek pendidikan dan teknologi dapat memperkuat efektivitas bahasa Indonesia. Dari segi penguatan pendidikan dan pembinaan, upaya yang pertama meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Indonesia dengan materi yang menarik, relevan, dan mudah dipahami generasi muda. Kedua, mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia sejak dini di seluruh jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Dari segi pemanfaatan teknologi dan media, upaya yang pertama menghasilkan konten ilmiah populer seperti video, media sosial, blog untuk menarik minat generasi muda dan mempercepat penyebaran istilah baru berbahasa Indonesia. Kedua, mengembangkan platform digital pembelajaran bahasa Indonesia yang interaktif dan mudah diakses masyarakat luas. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan budaya Indonesia seperti musik, tari, teater, dan kesenian lainnya ke tingkat global melalui platform digital dan aplikasi streaming. Berikut ini adalah strategi yang berhubungan dengan peningkatan publikasi ilmiah serta kebijakan bahasa yang mendukung. Dari segi peningkatan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia, upaya yang pertama mendorong kolaborasi antar peneliti untuk menghasilkan karya ilmiah berkualitas. Kedua, memperbaiki kualitas naskah melalui penulisan yang jelas, sistematis, dan sesuai panduan jurnal. Ketiga, memperluas diseminasi hasil penelitian agar karya ilmiah berbahasa Indonesia semakin dikenal dan digunakan. Dan
Yang ketiga, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga riset perlu aktif memfasilitasi dan mendorong publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Dari segi kebijakan mendukung penggunaan bahasa Indonesia, yang pertama membuat regulasi yang memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor, termasuk pendidikan, administrasi publik, media, dan dunia profesional. Dan kebijakan yang terakhir, membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga bahasa Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Selanjutnya untuk kesimpulan, dilanjutkan oleh Asyafi. Untuk kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa Inggris dan keterbatasan istilah teknis, sehingga diperlukan upaya penguatan melalui pendidikan kebahasaan, literasi ilmiah, dan pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang modern dan kompetitif. Next slide, Kak. Lalu di sini ada saran. Untuk meningkatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperkuat kebijakan standarisasi istilah ilmiah dan menyediakan pelatihan penulisan karya ilmiah berbahasa Indonesia. Sementara perguruan tinggi dan lembaga penelitian diharapkan mendorong publikasi ilmiah dan berbahasa Indonesia, meningkatkan kualitas jurnal nasional. Generasi muda juga perlu menumbuhkan kesadaran berbahasa yang baik dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan, serta memanfaatkan teknologi digital seperti platform pembelajaran daring dan aplikasi kamus interaktif. Kerjasama internasional melalui program BIPA juga perlu diperluas untuk meningkatkan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah di tingkat global. Baik, terima kasih kepada Kak Aulia, Kak Ivena, dan juga Kak Asyafi atas memaparkan materi dari slide tantangan, upaya peningkatan, dan juga kesimpulan dan saran. Untuk daftar pustaka, kami menggunakan 9 jurnal ilmiah yang relevan dan kredibel sebagai dasar penyusunan makalah serta presentasi ini. Seluruh referensi telah ditampilkan lengkap pada slide daftar pustaka ini. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik meskipun disampaikan melalui rekaman. Terima kasih kepada Ibu Win atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.